Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita wajib hukumnya bergembira. Bergembira atas nikmat Allah yang sangat besar sekali. Nikmat Allah ini kita akan bisa menyaksikannya kelak. Ternyata kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mendapatkan satu nikmat yang besar, yaitu nikmat punya nisbat dengan Nabi. Kita punya nisbat dengan Nabi sebagai umatnya. Di dalam suatu riwayat yang disebutkan dalam kitab Khosais Al-Kubra Imam Suyuti, suatu hari Nabi dan para sahabatnya dalam suatu safar perjalanan, tiba-tiba terdengar suara di sebuah bukit. Suara itu mengatakan, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku salah satu dari umat Rasulullah. Ya Allah, jadikan aku salah satu dari umatnya Muhammad. Maka Nabi mengatakan kepada sahabatnya Sayyidina Anas bin Malik, "Hei Anas, cari sumber suara itu dari mana?" Maka Sayyidina Anas segera beranjak mencari sumber suara itu. Ternyata beliau menemukan ada sosok manusia yang besar sekali, hingga kepalanya itu berada di ujung gunung. Maka orang tadi mengatakan kepada Sayyidina Anas, "Sepertinya engkau salah satu sahabatnya yang diutus untuk mencari sumber suara saya." "Benar, katakan kepada nabimu, di sini ada Nabi Ilyas." Maka Sayyidina Anas segera kembali, kemudian menyampaikan kepada Nabi, di sana ada Nabi Ilyas. Maka Nabi segera datang, kemudian berbicara, kemudian Nabi Ilyas diangkat oleh Allah, naik ke langit lagi. Jadi Allah izinkan Nabi Ilyas untuk datang menemui beliau, memperdengarkan satu doa. Apa isi doanya? Ya Allah, jadikan aku salah satu umatnya Muhammad. Kita tidak pernah berencana, tidak pernah mengira kita hidup di akhir zaman menjadi salah satu pengikutnya, salah satu umatnya. Ini adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengenal Nabi, kita tidak boleh mencintai siapa-siapa lagi, kecuali hati kita hanya untuk Rasulullah saja. Selagi hati ini masih ada hubungannya dengan Rasulullah, berarti kita ini punya jatah jadi orang baik. Selagi hati ini masih ada sedikit rasa cinta dengan Nabi, berarti kita ini punya nasib bakal baik. Maka dikatakan, dulu ada seorang ulama namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika beliau tengah tawaf, beliau mendapati seorang pemuda, yang pemuda ini tidaklah melangkah, mengangkat kakinya, kecuali selalu membaca selawat. Dan ketika meletakkan kakinya, dia pun membaca selawat. Terus seperti itu. Maka Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada pemuda itu, "Hai anak muda, saya lihat engkau setiap berjalan selalu engkau membaca sholawat. Bukankah banyak amalan yang lain?" Maka pemuda itu mengatakan, "Tuhan,
Saya punya cerita di balik sholawat ini yang saya tidak bisa meninggalkan amalan sholawat. Maka Sayyidina Sufyan Az-Tsauri bertanya, apa itu? Suatu hari saya naik haji bersama ayah saya. Saya naik haji bersama ayah saya. Tengah perjalanan ternyata ayah saya itu ditimpa sakit. Tidak lama kemudian meninggal dunia. Ternyata Allah rubah wajahnya menjadi wajah himar. Jadi kepala ayah saya itu berubah menjadi keledai. Maka saya bersedih, saya nggak tahu apa dosa ayah saya yang belum sempat ditobati hingga Allah menampakkan bahwasanya di akhir hayatnya itu Allah rubah wajahnya itu jadi keledai. Maka saking malunya dengan jamaah haji yang lewat, pemuda ini saya tutup itu wajah ayah saya. Dengan saya bersedih menangis di sampingnya, tiba-tiba saya ngantuk Tuhan. Ngantuk tertidur. Dalam tidur saya itu datang seorang laki-laki yang begitu tampan, wajahnya itu bercahaya. Kemudian laki-laki itu menegur, "Hai anak muda, mengapa wajahmu terlihat murung?" "Ini Tuhan, ayah saya dalam perjalanan haji sakit, meninggal dunia. Ternyata di akhir hayatnya Allah rubah wajahnya jadi keledai, jadi himar. Dan saya tidak tahu apa dosanya yang belum sempat ditobati hingga Allah murka dengannya." Maka pemuda tadi, laki-laki tadi memasukkan tangannya ke dalam kain penutup wajah ayah saya. Dimasukkan, kemudian dibuka. Ternyata wajah ayah saya sudah kembali seperti semula, bahkan bercahaya seperti bulan purnama. Maka pemuda tadi menahan jubahnya, menahan jubah laki-laki yang datang tadi. "Tuhan, alangkah berkahnya tanganmu. Engkau memegang wajah ayahku, langsung berubah seketika. Engkau ini siapa?" Maka laki-laki itu tersenyum. "Saya ini adalah nabimu, saya ini adalah Rasulullah SAW." Maka dia menangis. "Marhaban ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa gerangan ayah saya hingga dihukum oleh Allah seperti ini? Di akhir hayatnya Allah rubah wajahnya jadi himar." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ayahmu ini tukang makan riba. Ayahmu ini selama hidupnya selalu memakan harta riba. Nah, orang yang makan harta riba, kalau nggak di dunia, nanti di akhirat Allah rubah wajahnya jadi himar. Akan tetapi ayahmu ini punya amalan istiqomah yang berhubungan denganku. Sebelum tidur, dia selalu membaca selawat 100 kali untukku. Maka karena amalannya itu, aku minta izin kepada Allah untuk mensyafaatinya dalam keadaan seperti ini. Maka aku datang." Orang itu walaupun jatuh bangun jadi orang baik, ingin jadi orang baik, selagi di hatinya itu ada hubungan hati dengan Rasulullah SAW, entah dengan amalan seperti apapun, berarti dia masih punya jatah jadi orang baik. Masih ada jatah matinya itu mati yang baik. Maka kita mengaplikasikan, kita menampakkan bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW bermacam-macam. Jadi apabila rasa cinta kepada Rasulullah ini ada bersemayam di dalam hati kita, ini berarti kita ini masih baik ini. Dan bendera yang membawa bendera mahabbah ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau ini begitu cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Abu Bakar dapat melebihi puasa, salat, amalan kalian, tetapi dia diistimewakan karena ada sesuatu ma waqura fi qalbihi, ada sesuatu yang terpatri di dalam hatinya itu." Maka para ulama mengatakan, apa yang membuat Sayyidina Abu Bakar beda dengan sahabat yang lain? Hingga dalam satu riwayat, bila iman Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan seluruh imannya umat ini, maka yang lebih berat adalah imannya Sayyidina Abu Bakar. Apa yang membedakan Sayyidina Abu Bakar dengan sahabat yang lain? Apa itu ma waqura fi qalbihi itu apa? Sebagian ulama mengatakan
yaitu mahabbatur Rasul, rasa cinta beliau yang luar biasa kepada Nabi. Saking cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi, bila Sayyidina Abu Bakar bercermin, itu yang nampak bukan Abu Bakar tapi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka Sayyidina Abu Bakar itu kalau berbicara, dari mulutnya itu keluar bau daging terbakar. Maka para ulama mengatakan karena jantung beliau, hati beliau ini terbakar. Karena menahan rasa rindu pertemuannya kelak dengan Rasulullah SAW. Maka teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hijrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sampai di mulut Gua Sur, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika aku masuk duluan? Aku ingin memeriksa keadaan gua. Kemudian Nabi izinkan Sayyidina Abu Bakar masuk. Ternyata di Gua Sur itu banyak lubang-lubang, yang diduga mungkin di dalam lubang tersebut ada binatang-binatang berbisa, hingga Sayyidina Abu Bakar merobek selendang beliau menutupi lubang-lubang itu. Kemudian gua itu dibersihkan. Setelah beliau yakini sudah bersih, namun ada satu lubang yang tersisa yang ingin disumbat tapi kainnya habis. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar, kemudian mempersilakan Rasulullah SAW masuk ke dalam. Ya Rasulullah, saya rasa sudah aman. Maka Rasulullah SAW masuk. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menutup lubang yang tersisa itu dengan lututnya. Ditutup dengan lututnya, kemudian mempersilakan Rasulullah SAW untuk istirahat. Dan Rasulullah SAW istirahat di atas pangkuan beliau. Beliau tertidur nyenyak karena jauhnya perjalanan safar hijrah. Tiba-tiba Rasulullah SAW terbangun dari tidur karena dikejutkan ada satu tetesan air yang jatuh ke atas pipi beliau yang mulia. Ketika beliau membuka mata, ternyata air itu adalah air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi bertanya, ya Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya menangis karena menahan rasa sakit. Maka Nabi bertanya, rasa sakit apa? Saya disenengat oleh seekor binatang berbisa dari lubang yang saya tutup dengan lututku ini, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bertanya, mengapa engkau tidak membangunkanku? Saya tidak tega membangunkanmu ya Rasulullah, dalam keadaan engkau begitu nyenyak tertidur ya Rasulullah. Maka semakin tinggi rasa cinta seorang hamba kepada Rasulullah, sejauh itu pula derajat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita telusuri cerita-cerita orang terdahulu yang mana dalam kehidupannya penuh dengan keajaiban-keajaiban amal, kita harus paham bahwasanya sumber itu semua yaitu dari rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas, sahibul Muwatta yang menyusun kitab Muwatta, beliau kalau membaca hadis maka wajah beliau itu berubah menjadi pucat pasih. Kalau beliau menyampaikan hadis bihi qala haddatsana fulan qala Rasulullah, ketika menyebut nama Rasulullah langsung wajahnya pucat seketika. Hingga murid-muridnya itu merasa kasihan. Hingga pada ada satu murid santri yang coba memberanikan diri mengatakan, "Hai Imam, kami semua tidak tega melihatmu bila Tuhan membaca hadis, wajah Tuhan berubah menjadi merah pucat. Merah kemudian pucat." Maka beliau tersenyum, ada orang yang lebih seperti saya. Dulu guru saya namanya Muhammad ibnu Munkadir, itu sampai nggak bisa meriwayatkan hadis. Setiap meriwayatkan hadis, bihi qala haddatsana fulan, qala Rasulullah, itu lidahnya tersekat karena tidak bisa menyebut karena saking menahan rindunya dengan Rasulullah. Orang-orang dulu kalau membaca hadis, bihi qala haddatsana qala Rasulullah, segera lihat ke langit. Karena khawatir ketika menyebut nama Rasulullah hatinya ghaflah hingga takut ada hujan batu yang turun dari langit, hingga ketakutan segera lihat langit. Seperti itu cinta orang-orang dulu kepada Rasulullah,
Mereka ini betul-betul menjaga hati mereka dengan Rasulullah. Hingga suatu hari Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau tengah membaca hadis, tiba-tiba wajah beliau ini memerah, kemudian kembali seperti semula, memerah lagi, kemudian kembali seperti semula, memerah sampai 7 kali berturut-turut. Setelah majelis diakhiri, ada seorang santri mengatakan, "Tuan, tadi wajah Tuan berubah, merah 7 kali berturut-turut. Itu ada apa?" "Oh iya, tadi di belakang saya ini ada kalajengking yang menyengat saya. Tapi saya tidak mau memutus. Tengah-tengah saya membaca hadis Nabi, saya tidak tega memutus sabda Nabi ketika saya sedang membacanya. Maka saya tahan." Seperti itu cinta orang dulu kepada Rasulullah SAW. Dulu ada seorang sahabat, bahkan sahabat itu, orang itu kalau sudah rasa cinta, kadang ingin menampakkan cintanya itu dengan cara yang aneh kadang. Dulu ada seorang sahabat namanya Ukasah ibnu Mihsan. Suatu hari menjelang beberapa, tidak lama menjelang Nabi wafat, Nabi pernah duduk dalam suatu majelis seperti ini. Kemudian Nabi membuat suatu pertanyaan di tengah-tengah sahabatnya. "Sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti? Sekarang waktunya kalian, kalau tidak ikhlas, kisos saya." Nabi ini adalah hamba Allah yang paling adil, hingga beliau itu meminta kisos bila pernah menyakiti salah satu sahabat. "Siapa di antara kalian yang pernah saya sakiti, maka sekarang kisos saya, balas." Maka sahabat langsung menundukkan kepala. Siapa yang berani mengkisos Rasulullah? Tengah semua menduduk, tiba-tiba ada seorang sahabat berdiri, namanya Ukasah ibnu Mihsan. "Saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Hei Ukasah, kapan saya menyakitimu?" "Suatu hari dalam peperangan, ketika Tuan hendak memecut unta, itu saya kena waktu itu, sakit. Nah, itu yang saya mau balas." "Oh ya, hai Bilal, pulang ke rumah ambilkan cemeti saya." Maka Sayyidina Bilal bawa cemeti Nabi. Kemudian cemeti itu diberikan kepada Ukasah ibnu Mihsan. "Ini hai Ukasah." Maka Sayyidina Abu Bakar berdiri, "Hai Ukasah, kalau kamu ingin mengkisos Rasulullah, cambuk saya." Maka Rasulullah SAW, duduk. Sayyidina Umar berdiri, "Hai Ukasah, alangkah teganya kamu mau mengkisos Rasulullah, cambuk saya." Rasulullah, "Umar, duduk." Sayyidina Hasan Husain berdiri, "Saya sebagai cucunya, cambuk saya." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Duduk." "Hai Ukasah, kalau memang benar saya pernah menyakitimu tanpa saya sengaja, kisoslah saya." Maka ketika tangan Ukasah memegang cemeti itu, maka Sayyidina Ukasah mengatakan, "Ya Rasulullah, waktu itu saya tidak memakai baju. Nah, bagaimana kalau Tuan membuka baju supaya kisosnya benar-benar sama?" Maka Rasulullah SAW pun membuka baju, hingga nampaklah kulit beliau yang bersinar halus. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, "Ayo Ukasah, cambuklah aku." Ketika tangan Ukasah ini diangkat, maka sahabat memejamkan mata. Tiba-tiba terjadilah kejadian aneh. Tiba-tiba cambuk yang telah diangkat tadi dilempar ke belakang dan langsung segera merangkul Rasulullah SAW. Sambil Ukasah mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang tega mencambukmu ya Rasulullah? Aku hanya ingin kulitku yang hina ini bisa menempel langsung dengan tubuhmu yang mulia." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Siapa yang ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini." Saking cintanya dengan Nabi, hanya ingin kulitnya bersentuhan, sampai berbuat seperti itu. Seperti itulah cinta bila ada dalam hati. Maka teman-teman yang bukan Allah Subhanahu wa taala, maulid Nabi yang kita buat, mahalul qiyam yang kita buat, kita kumpul
dalam majelis yang mulia ini, tujuan kita satu saja. Bagaimana kita ini duduk di sini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Kenapa kamu duduk di sini? Saya cinta dengan Rasulullah. Sudah, beres. Kamu kalau berbuat amal apa saja, nggak usah terlalu banyak mengurai alasan. Nanti khawatir tidak ikhlas. Simpel saja. Kenapa kamu mondok lama-lama? Saya mondok lama-lama ini karena saya cinta dengan Rasulullah. Gitu. Kenapa kamu kurut lama-lama? Karena saya cinta dengan Rasulullah. Beres. Kalau semua asas apa yang kita buat atas dasar cinta dengan Rasulullah, nanti itu mudah diterima oleh Allah. Maka dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menamakan anaknya Muhammad karena cinta kepadaku, maka dia dengan anaknya masuk surga. Jadi sampai punya amalan menamakan anak karena rasa cinta dengan Nabi, itu masuk surga. Maka semua amal kita, mulai dari sholat semua, kenapa kamu? Karena saya cinta dengan Rasulullah. Dah beres. Kenapa kita maulid? Karena kita cinta dengan Rasulullah. Itu saja. Maka teman-teman yang kenal Allah Subhanahu wa taala, maulid yang kita buat ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan rugi, tidak akan rugi orang yang merayakan maulid Nabi. Tidak ada yang rugi. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu itu saya dapat berita dari Yordan. Kejadian ini di Lubnan. Lubnan itu Lebanon Selatan. Di Lubnan, Lebanon Selatan terjadi kejadian unik ini. Itu di Lebanon Selatan, di suatu kawasan Muslim di sana. Itu kalau buat acara maulid itu ada acara tambahan di akhir maulid, itu mereka ambil senjata, tembakkan ke atas. Seperti itu mereka sudah tradisi sejak lama turun temurun. Kalau ada acara maulid, mereka akan menampakkan kegembiraannya itu dengan menembakkan senjata ke atas. Nah, di sekitar kawasan itu semuanya orang Kristen, Nasrani. Maka ada satu keluarga Nasrani nonton acara maulid itu. Ada seorang ibu bawa anaknya yang kurang lebih umurnya 10 tahun. Itu nonton acara maulid itu. Anaknya tanya, "Bu, itu orang Islam tuh ngapain?" "Oh, itu mereka sedang merayakan acara memperingati kelahiran Nabi mereka, Nabi Muhammad." Tahu-taunya peluru yang ditembakkan ke atas tuh jatuh, itu mengenai kepala anak ibu itu, bocor. Maka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ketika ditangani oleh dokter itu, ternyata dokternya segera mengabarkan keluarga anak itu bahwasanya ini peluru yang jatuh ini terlalu dalam hingga tempurung otaknya itu pecah. Ini kami nggak punya alat untuk menangani operasi seperti ini. Nah, terus bagaimana? Anak ini mungkin bisa diselamatkan kalau segera dirujuk kepada rumah sakit yang lebih bonafit, yang lebih maju, alatnya lengkap, dan kami merujuknya ke Amerika. Maka segera anak ini dilarikan ke Amerika. Sampai di sana masuk ke ruang operasi. Tidak lama kemudian dokter yang menangani itu keluar. Maka bilang kepada ibunya itu, sepertinya pelurunya yang masuk itu sangat dalam. Kalau kami bongkar, kalau kami paksa untuk mengoperasinya, ya tetap saja itu nanti resikonya fatal. Dan saya rasa kayaknya anaknya nggak lama lagi. Kalau mau menjumpai anaknya untuk terakhir kalinya, silakan. Maka ibunya tadi itu, orang Nasrani tadi, menjerit. Mendengar informasi dokter itu menjerit. Sambil teriak dia mengatakan, "Hei Nabi Muhammad, gara-gara umatmu merayakan kelahiranmu, anak saya jadi begini. Ini gara-gara umatmu merayakan kelahiranmu, anak saya jadi begini."
Tapi anehnya ketika ibu itu masuk ke ruang operasi, ternyata anaknya sudah duduk di pinggir ranjang. Sambil anaknya mengatakan, "Bu, tutup pintunya, Bu. Tutup pintunya." Maka ibunya mendekat. Ternyata di kepala anaknya sudah tidak ada bekas luka sama sekali. Maka anak itu ditanya, "Kemana lukamu?" "Tadi, Bu, ada orang datang. Wajahnya itu begitu tampan, bercahaya. Datang mengelus kepala saya ini. Mengelus-ngelus. Akhirnya kepala saya seperti ini, Bu. Sudah tidak ada rasa sakit lagi." "Siapa itu? Kamu gak bertanya dia siapa?" "Saya tadi sempat bertanya, Tuhan siapa?" Dia mengatakan, "Saya adalah Muhammad Rasulullah." Makanya tadi ketika ibu masuk, itu pas mau keluar, maka saya mengatakan, tutup pintunya. Tapi tadi sudah keluar. Maka dokter-dokter berdatangan. Ketika diperiksa, itu dokternya tercengang. Itu luka itu seperti tidak terjadi apa-apa. Maka seketika itu juga ibunya, anaknya, seluruh keluarga yang mama, termasuk dokter yang operasi, masuk Islam semua. Jadi orang itu, orang kafir nonton maulid gak hadir, nonton dari jauh. Kepalanya bocor gara-gara maulid. Sembuh, bahkan jadi asbab hidayah masuk Islam. Apalagi orang beriman, hadir maulid Nabi, tidak ada yang celaka. Semua orang yang hadiri maulid karena rasa cinta dengan Nabi pasti beruntung. Seluruh persoalannya akan selesai. Yang punya utang selesai semua. Yang sedang sakit sembuh semua. Nah, maka semoga maulid kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh persoalan kita selesai semua. Maka di bulan-bulan maulid ini kita banyak selawat kepada Rasulullah. Banyak baca selawat. Banyak buat amalan maulid itu sendiri. Buat amalan-amalan maulid, baca salawat diba, baca salawat simtud durar, baca salawat nurul lami. Banyak sekali itu maulid-maulid Nabi, hingga orang itu semakin kuat ikatan hatinya dengan Rasulullah. Maka dia itu selalu dalam bimbingan. Kita akhiri majelis kita dengan doa insyaallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وجسده في الأجساد وقبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. استجب دعانا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Apa istilah khidmat anak? Ya, semua khidmat ya. Baca doa, khidmat yang baik.